Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Muda, NRP 3120500046 dari kelas 2D3 Teknik Informatika B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan apa itu UX Design atau kepanjangannya User Experience dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, di sini kita masuk ke poin pembahasannya, itu ada 5, yaitu pertama tentang pengenalan UX, kemudian perbedaan UX dengan UI, setelah itu perbedaan front end developer dengan UX designer, kemudian layer-layer dalam UX elements, dan yang terakhir yaitu kesalahan umum dalam memahami UI UX. Kita masuk poin pembahasan pertama, yaitu pengenalan UX. Di sini kita lihat ada 3 silkar atau 3 lingkaran, yaitu yang pertama ada why, how, what. Nah, ini merupakan golden circle. Nah, lalu apa hubungannya dengan pengenalan UX? Nah, di sini UX itu tidak lepas dari konsep golden circle, yakni sebuah konsep yang mana menerapkan why, kenapa kita melakukan itu, how, bagaimana prosesnya, dan what. Konsep tersebut dijadikan suatu acuan dalam melakukan UX. Nah, pada dasarnya UX tentang membangun value dan tujuan. Nah, kemudian bagaimana memproses dari value tersebut. Nah, seorang developer harus memahami UX designer karena target produk bukanlah hanya tentang fungsionalitasnya, namun juga tentang kemampuan produk tersebut untuk memberikan experience yang baik. Oke. Di sini bisa kita lihat ada 2 gambar, yang gambarnya ini tentang website eBay ya, e-commerce, yang mana sebelah kiri ini adalah eBay versi dulu dan yang kanan ini eBay versi baru. Nah, di sini bisa kita lihat dari gambar tersebut ya, ada perbedaan, yang mana di sebelah kanan itu dia tampilannya lebih enak dilihat ya, atau lebih modern, sedangkan yang kiri ini dia agak sedikit rame dan kurang enak dilihat. Nah, kalau orang awam melihat ini pasti bagusan yang kanan. Nah, namun mereka belum tahu kenapa kanan itu bisa dianggap yang bagus. Nah, mereka hanya melihat tampilannya lebih bagus. Nah, padahal ini sudah ada ketentuannya dalam desainnya, yaitu dengan menggunakan hukum-hukum yang ada di UX. Nah, dan nanti akan kita pelajari hal tersebut. Oke. Terus di sini kita lihat ada ruang lingkup dari UX itu tersendiri, yaitu ada bisnis, human, dan teknologi. Nah, kita mulai dari human dulu ya. Nah, maksudnya itu ruang lingkup UX itu ada human itu, yaitu pada dasarnya seorang UX designer itu dipandang sebagai manusia. Nah, maka ilmunya itu harus mengcover ilmu kognitif psikologi manusia tersebut. Oke. Kemudian kita masuk ke teknologi, di mana ruang lingkupnya itu biasanya gabungan dari manusia dan komputer, atau sebutannya itu human computer interface. Nah, dalam bahasa Indonesianya yaitu interaksi manusia dan komputer. Nah, di mana seorang UX designer harus bisa berinteraksi dengan teknologi pada komputer seperti sebuah website. Nah, jadi seorang UX ini harus memahami itu teknologi interface ya. Kemudian yang ketiga itu bisnis. Nah, seorang UX designer juga harus mengerti apa itu bisnis, bagaimana dia harus paham segmen-segmen industrinya, dan harus tahu bagaimana menjual dan mendapatkan keuntungan dari user. Kemudian ada product development ya, yang merupakan pengembangan dari produk, yaitu ada 3 ya, di mana ada product operation, product revision, dan product transition. Nah, pada product operation itu terdiri dari correctness, yang mana itu benar. Nah, jadi produk yang kita buat ini harus benar-benar bagus. Lalu ada reliability, yaitu dapat dipercaya fitur-fiturnya. Jadi fiturnya ini aman ya, jadi membuat user itu tidak sanksi menggunakan produk kita. Lalu ada efisiensi, ketahanan. Nah,
produk kita ini harus tahan dari segala era ya, jadi harus tetap kokoh terus. Lalu ada integrity, yaitu keamanan yang terjamin. Nah, setiap kita membuat produk, kita harus menjamin data-data user itu aman bersama kita ya, agar meningkatkan pelayanan. Nah, kemudian ada usability, yaitu di mana UX desainnya ini berada pada product operation di usability. Nah, kemudian ada product revision yang terdiri dari maintainability, flexibility, dan testability. Kemudian ada product transition, yaitu ada melakukan transisi ya, transisi antara satu device ke device yang lain. Nah, misal kita membuat sebuah aplikasi berbasis web. Nah, kita harus melakukan product transition ke model mobile-nya agar user-user mobile bisa mengakses aplikasi kita. Nah, maka itu kita lakukan product transition di mana kita ubah website kita itu bersifat natif agar bisa diakses oleh mobile. Nah, product transition ini pun terdiri dari portability, traceability, dan interoperability. Nah, ada sebagian ya orang tidak sampai melakukan ke product transition. Nah, di mana karena terdapat beberapa versinya itu tidak semuanya menggunakan product transition, di mana hal tersebut terjadi karena seberapa banyak research yang akan digunakan untuk mendevelop atau mentransisikan suatu aplikasi tersebut. Oke, ini ada gambar sebuah mall ya. Di sini saya akan lebih menerangkan apa itu UX dan UI-nya. Ini saya ilustrasikan dalam sebuah gambar ya, ya di mana itu mall ya. Kita bisa lihat dari gambarnya ini, mallnya ini terlihat sangat megah, mewah, cantik ya. Nah, itu kalau kita pandang secara estetika. Jadi itulah dia UI. Nah, kita memandangnya, analisis sesuatu itu secara estetika ya, user interface. Nah, secara estetik ya, di mana kita lihat di sini ada pohon yang menambah estetikanya ya agar bernuansa alami. Kemudian ada kerap-kerip lampu untuk menambah kemegahannya. Nah, ini secara user interface. Nah, kemudian experience-nya bagaimana? Nah, misal di satu mall ini hanya terdapat satu toilet area aja. Misalnya itu ada di lantai kelima. Nah, sedangkan ada seorang pengunjung mall ini pingin ke toilet area dan dia saat ini berada di berada di lantai satu. Nah, jadi dia perlu mengakses beberapa lantai kan, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5 untuk mengakses toilet area. Nah, di situ si pengunjung memiliki pengalaman atau experience yang kurang mengenakan. Nah, jadi itu dia adalah user experience yang mana kita lebih mementingkan fungsionalitasnya. Jadi kita berbicara pada fungsionalitasnya, di mana sebaiknya itu toilet area itu dibuat di setiap lantai. Jadi pengunjung itu memiliki experience yang bagus untuk mengunjungi mall tersebut. Nah, jadi UI itu berbicara tentang estetika dan UX itu berbicara tentang fungsionalitas. Kemudian di sini ada lagi gambar yang menjelaskan tentang perbedaan UX dan UI. Nah, di sini kita menggunakan mode iceberg yang mana itu merupakan ciptaan dari James Garrett ya. Di mana kita lihat di sini bagian UI itu berada di paling atas ya, di atas laut ya. Ini biru ini laut, dan UX itu berada di dalam laut. Nah, jadi di sini bongkahan esnya yang berada di atas ini merupakan UI dan yang berada di bawahnya merupakan UX. Nah, pada dasarnya user hanya akan melihat bagian atasnya saja, bagian atas iceberg ini. Jadi user hanya mengetahui UI-nya saja, nah tanpa mengetahui UX-nya. Nah, jadi kebanyakan para user itu tidak mengetahui apa itu UX. Nah, padahal UX itu adalah hal yang paling penting dalam membangun sebuah aplikasi. Nah, tanpa kita bayangkan saja, tanpa ada bagian bawahnya ini, maka bagian atas akan ikut tenggelam juga. Jadi tanpa ada UX ini, bagian UI tidak akan terlihat oleh user. Jadi itu dia, UX dan UI ini saling berhubungan. Nah, tidak bisa dipisahkan ya. Kita kalau ingin membuat
aplikasi itu tetap harus ada UI dan UX-nya. Kemudian kita bandingkan lagi berdasarkan job desk ya. Job desk itu kita lihat di mana UX ini berada di otak kiri ya. Dan UI ini berada di otak kanan. Nah, maksudnya itu UX ini dia lebih dominan ya penggunaan otak kiri yang berkaitan dengan hal-hal ilmiah. Sedangkan UI ini dia itu lebih ke otak kanan, dia itu lebih ke kreativitas. Nah, lebih ke kreativitas, yang ini lebih ke ilmiah atau sainsnya. Oke, kita bisa juga lihat di sini UX itu berbicara tentang problem solvernya. Nah, jadi berbicara tentang menyelesaikan suatu masalah, lalu UI itu tentang attract customer. Nah, dia menarik perhatian customer, seperti dia membuat visual design yang bagus, memberi warna, perpaduan warna yang menarik, nah, dan tipografi yang menarik juga. Nah, kalau problem solversnya itu biasanya user itu membuat interaction design, lalu membuat skenario-nya bagaimana. Nah, setelah itu UX itu berbicara tentang data, dan UI itu berbicara tentang pattern. Nah, untuk mendapatkan data itu biasanya UX designer itu melakukan user research, nah, ataupun mencari informasi melalui survei, wawancara dan lain. Nah, sedangkan UI pattern ini dia lebih ke mengatur layoutnya bagaimana, membuat grafik desainnya bagaimana. Kemudian ada lagi UX itu dia lebih mendesain ke fungsionalitas, sedangkan UI itu hanya ya secara estetik ya, lebih enak dilihat saja. Nah, kemudian kita ke selanjutnya itu di sini kita masuk ke poin pembahasan ketiga ya, yaitu front end developer versus UX designer. Nah, di sini bisa kita lihat ada tabel ya, yang mana ini tabel kiri ini skill-skill yang diperlukan oleh front end developer, sedangkan UX designer di sebelah kanan. Nah, kita lihat di sini front end developer itu harus menguasai skill scripting. Nah, sedangkan designer itu UX designer yaitu user research. Nah, kalau front end developer ini kita lebih ke pengkodean, sedangkan ini kita UX designer ini lebih harus mencari ide-ide dari melakukan user research. Nah, kemudian di sini front end itu melakukan program ya, sedangkan UX designer itu melakukan empathy mapping. Nah, terus front end developer ini dia berdasarkan architectural pattern, sedangkan UX designer yaitu berdasarkan Gestalt principle. Nah, untuk pembuatannya. Lalu front end developer itu berpikir secara komputasi ya. Ya, sedangkan UX designer itu dia usability. Nah, lalu ada di front end developer ini yaitu ada version control system, kemudian ada responsive and mobile design, lalu melakukan testing dan debugging, lalu ada browser developer tools, dan ada clean mode. Nah, sedangkan di UX designer yaitu ada usability heuristic tadi ya, usability heuristic, kemudian ada interaction chaos, kemudian ada fit law, Miller's law, color psikologi, dan font psikologi. Nah, jadi kalau UX designer ini berbicara tentang interaction cost-nya ya, usaha yang dibutuhkan user, lalu ada hukum-hukumnya itu ada Fitts law, Miller's law, lalu ada color psikologi berbicara tentang psikologi warna. Jadi setiap warna itu memiliki arti atau gambarannya tersendiri. Begitu juga dengan fontnya. Kemudian kita masuk ke UI UX flow ya. Ini merupakan alur untuk mendevelop atau membangun sebuah aplikasi, di mana ada 4 alurnya itu, yaitu pertama kita berada di sketch. Nah, sketch ini kita menggambar konsep dasar dari aplikasi kita tersebut. Nah, biasanya kita gambarnya itu di dalam selembar kertas ya, kita coret-coret gitu, dan dia masih berupa gambar tangan ya. Lalu kita masuk ke wireframe, ini kita mulai mengimplementasinya itu ke dalam sebuah editor. Nah, jadi kita mulai mendesain aplikasinya itu, tapi belum ada warna, belum ada font,
dia hanya sebuah kotak-kotak seperti ini ya untuk mengatur tata letaknya. Kemudian kita masuk ke mockup ini. Mockup ini kita mendesain aplikasi kita itu dalam bentuk PNG mungkin apa. Biasanya kita menggunakan Adobe XD ya untuk membuatnya itu. Di sini kita mulai memasukkan button-buttonnya, font-font, warna yang diperlukan. Nah, setelah itu ke prototype ini kita mulai membuat detail dari visualnya. Kita mulai mempresentasikan visual detailnya dari produk kita. Nah, jadi yang sebelumnya itu dalam bentuk PNG kita convert atau kita buat ya melalui editor, yaitu menjadi sebuah aplikasi yang nyata. Nah, tapi dia belum ada pengkodean. Nah, kita hanya membuat aplikasinya itu memiliki button, warnanya apa, fontnya apa. Nah, kita ngasih teks. Nah, dan kita buat button ini berinteraksi. Misalnya kita klik next page, maka dia pindah ke halaman selanjutnya. Tapi belum ada pengkodean. Pengkodean dimaksud itu seperti kita mengakses database, nah melakukan sistem login menggunakan database. Nah, tidak seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke UX layer element ya. UX layer element itu dimana terdiri dari 5, yaitu di paling bawah itu ada strategi paling dasarnya, lalu ada scope, struktur, skeleton, dan surface. Nah, di layer strategi ini adalah layer dimana kita memulai semuanya. Nah, awal dimulainya. Di sini kita mencari apa yang kita inginkan dari situsnya, lalu siapakah user yang pas untuk menggunakan aplikasi ini. Kemudian kita masuk ke scope ini. Di layer scope ini mengidentifikasi suatu fitur yang nantinya akan kita kembangkan dan kita jadikan sebuah fitur utama dalam aplikasi kita. Kemudian masuk ke struktur, itu membahas tentang flow produk dari user flow. Kemudian masuk ke skeleton, yaitu skeleton ini biasanya berisi hukum-hukum UX ya. Nah, di mana skeleton ini kita belajar bagaimana mengatur tata letak dari tampilan aplikasi kita, karena setiap tata letak yang keliru itu akan memberikan experience yang buruk terhadap user. Oke, untuk membantunya tadi, untuk membantu tata letak maka dibuat hukum-hukum UX. Nah, agar kita membuat tata letaknya itu tidak sembarangan, kita berpaut terhadap hukum yang sudah ada. Kemudian masuk ke bagian surface ya. Ini sudah masuk ke UI kita, dimana kita membahas tentang aspek estetika dari aplikasi kita tersebut, apakah sudah bagus atau belum. Nah, di sini kita sudah mulai membuat mockup dan prototype. Oke. Kemudian kita masuk ke layer strategi ya. Di sini ada 6 bagian, yaitu pertama itu ada comparison matrix ya. Comparison matrix itu kita melakukan perbandingan antara produk kita dengan produk kompetitor, di mana kita harus mencari apa keunggulan dari produk kita. Nah, kita bandingkan dengan produk kompetitor, apakah ada yang kita bisa unggulkan. Namun kita tidak boleh melebihkan fitur-fitur kita itu melebihi hukum-hukum pada UX. Nah, kemudian kita masuk ke Lean Canvas ya. Di Lean Canvas ini bisa merupakan salah satu dari bisnis model Canvas. Nah, di mana Lean Canvas ini digunakan pada saat kita membuat aplikasi itu berdasarkan suatu problem atau masalah. Jadi kita problem solving, kita menggunakan Lean Canvas. Nah, Lean Canvas ini berisi lembar yang menampilkan sejumlah box ya, untuk membantu kita menetapkan beberapa poin penting yang akan membantu kita mengubah ide bisnis menjadi sesuatu yang konkret. Lalu ada user research ya. User research ini kita melakukan pengumpulan data dengan melalui wawancara terhadap user ya, ataupun melakukan survei. Nah, biasanya kita melakukannya itu dengan wawancarai user, FGD, eye tracking, dan usability ataupun survei tadi. Nah, kemudian kalau kita mewawancarai user kan pasti banyak nih. Nah, maka kita perlu menggunakan metode sampling. Nah, metode sampling agar kita bisa menetapkan berapa user saja yang wajib kita wawancarai. Nah, yaitu ada beberapa metode sampling yang bisa kita gunakan, yaitu ada solving formula, lalu ada Cauchy-Morgan table, dan ada Rogers bell curve. Nah, kemudian kita masuk ke user persona. Nah, user persona ini
hampir mirip dengan kurikulum vitae. Nah, tapi kurikulum vitae itu mewakili satu individu saja. Nah, sedangkan user persona ini mewakili setiap individu di dalam suatu segmen. Nah, suatu dokumen yang mana mempresentasikan beberapa individu ya dari suatu segmen tersebut ya. Misalnya kita user personanya itu mahasiswi. Nah, jadi dia dokumen itu mempresentasikan dari experience mahasiswi tersebut. Kemudian ada customer journey map. Nah, customer journey map ini merupakan suatu pembuatan presentasi atau mempresentasikan pengalaman ya suatu customer melalui map. Nah, jadi dia itu ada map nanti yang memberikan perjalanan suatu customer menggunakan suatu aplikasi. Nah, dia ada seperti ini ya, emotion sini. Nah, jadi ada naik turunnya ya. Kalau user customer itu dia berada di atas, maka dia merasa senang terhadap aplikasi tersebut. Nah, jika di bawah dia merasa kurang nyaman menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian ada empathy map ya. Setelah kita melakukan ini, kita melakukan summary ya hasil dari user persona tersebut. Nah, kita lakukan summary atau ringkasan berdasarkan apa yang mereka rasakan. Nah, seperti think and feel, see, gain, pain, dan hear. Oke. Kemudian masuk ke bagian layer scope ya, layer keduanya, di mana ada dua, yaitu ada ideation dan definisi diagram. Di ideation ini kita membahas tentang ide-ide dalam menanggulangi masalah. Nah, biasanya di sini kita mencari ide-ide. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya ya. Di sini kita mencari ide-ide tersebut biasanya melakukan dengan metode brainstorming. Nah, jadi kita menampung semua ide-ide yang diberikannya. Ya, jangan kita sangkal ide-ide dari kawan-kawan kita terima aja, kita tampung agar kita memiliki banyak ide ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian itu kita masuk ke definisi diagramming, yaitu mengelompokkan ide-ide yang sudah dibuat dalam kelompok sesuai pembahasan yang dihadapi. Jadi kita mengelompokkan ide-ide tersebut ya. Ide ini cocok untuk mengatasi masalah ini, jadi kita kelompokkan di sini, dan ide ini untuk masalah selanjutnya. Nah, jadi gitu dikelompokkan. Nah, biasanya setelah kita mengelompokkan ini, kita melakukan pengelompokan lagi, yaitu berdasarkan dampak dan usahanya, di mana kita kelompokkan ide itu berdasarkan dari dampak usahanya itu, apakah dia memiliki dampak yang besar ya terhadap aplikasi kita dan usaha yang diperlukan hanya sedikit. Nah, maka itu menjadikan ya sebagai ide yang diprioritaskan. Oke. Kemudian kita masuk ke layer struktur dan skeleton ya. Di sini ada 5 ya. Di sini kita sudah membahas tentang hukum UX. Nah, tapi pertama kita membahas tentang interaction cost dulu, di mana di sini dijelaskan usaha dalam berinteraksi. Nah, yang dimaksud itu usaha yang diperlukan seorang pengguna atau user untuk berinteraksi terhadap aplikasi kita baik secara fisik maupun mental. Nah, misal di sini kita membuat aplikasinya itu sistem login ya, ada sistem loginnya. Nah, di bagian from loginnya ini kita beri dua contoh ya. Yang satu ini loginnya ini login secara biasanya ya pada umumnya, yaitu ada username, password, terus login. Nah, tanpa adanya Google kaitkan dengan akun Google ataupun kaitkan dengan Facebook. Nah, lalu yang satunya lagi ini diberi button untuk kaitkan dengan Google dan kaitkan dengan Facebook. Nah, kalau kita perhatikan yang contoh pertama tadi, dia itu memerlukan effort atau usaha yang banyak ya untuk melakukan login, yaitu pertama mengisi username, password, kemudian mengklik tombol login. Nah, sedangkan kita kalau menggunakan kaitkan akun, kita cukup mengklik sekali saja tombol tersebut tanpa perlu mengisi username dan password. Nah, langsung terhubung ya dengan akun Google kita dan kita langsung bisa login. Nah, itu menandakan bahwa interaction cost-nya itu sangat sedikit. Nah, dan itu semakin bagus untuk aplikasi kita. Lalu kita masuk ke hukumnya itu, yang pertama ada Miller's Law, yang mana di situ menjelaskan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam mengingat secara cepat. Nah, maksudnya ini user itu hanya, atau manusia hanya bisa mengingat sesuatu atau mengingat kata lah, kita sebut mengingat kata itu
dalam 10 hingga 15 menit itu hanya bisa mengingat kata sebanyak 7 plus minus 2. Nah, maksudnya itu manusia hanya bisa mengingat kata dalam 10 sampai 15 menit itu hanya bisa mengingat sebanyak 5 hingga 9 kata. Rata-ratanya hanya 7 kata saja. Kemudian ke Fitts Law ini berbicara tentang hierarki objek. Nah, yaitu hukum tentang hierarki objek yang lebih tinggi. Nah, kita bisa punya dua opsi, yaitu mengubah ukuran dari objek kita atau mengubah jarak dari objek tersebut agar fokus terhadap user. Misalnya kita memberi gambar di tengah-tengah ini ya, kita ingin user itu menarik kita ingin menarik perhatian user itu ke gambar tersebut, maka kita perbesar gambarnya itu agar user fokus terhadap gambar tersebut. Kemudian ada Gestalt Principle ya, ada 6 nih ya. Ini Gestalt Principle ini berbicara tentang tata letak dari objek tersebut, pengelompokannya. Nah, jadi kita mengelompokkan itu agar memiliki satu tujuan yang sama. Nah, di mana objek yang diletakkan dengan posisi berbeda maka akan memberikan experience yang berbeda juga. Nah, di sini ada good figure, lalu ada proximity, yaitu kita mengelompokkannya itu secara objek yang berdekatan. Jadi objek yang saling berdekatan itu kita kelompokkan. Lalu ada similarity, yaitu objek yang terlihat sama kita kelompokkan. Lalu ada continuation, yaitu objek yang berdasarkan sebuah garis yang menjadi satu grup. Lalu ada closure, dan yang terakhir ada simetri, yaitu kita mengelompokkan objek berdasarkan simetrisnya. Kemudian ada usability heuristic, yaitu mengevaluasi kelengkapan dari UX ya, dari elemen-elemennya agar bisa memberi eksperimen yang tepat. Oke. Kemudian kita masuk ke layer terakhir ya, yaitu layer 5-nya itu ada surface yang kita mulai masuk ke dalam UI desainnya. Nah, di sini kita berbicara tentang font psikologi, color psikologi, mood boarding, and 60-30-10. Nah, kemudian yang terakhir ada desaturated colors. Nah, di font psikologi ini kita berbicara tentang penyesuaian font dengan tujuan. Nah, jadi kita harus sesuaikan font yang ini cocok familinya apa, jenis fontnya apa. Nah, kemudian color psikologi ini kita berbicara bahwa setiap warna itu mewakili arti yang berbeda-beda. Nah, misalnya warna kuning, dia menggambarkan energi dan kreativitas. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau membuat website yang temanya horor, nah biasanya horor itu diwarnai dengan merah. Dan merah itu artinya berdarah ataupun ngeri ya. Kemudian ada hitam, gelap. Nah, jadi itu cocok untuk website yang bertema horor. Lalu ada mood boarding 60-30-10, yaitu contoh komposisi dari sebuah warna. Lalu ada desaturated color itu yaitu berbicara tentang setting brightness dari pewarnaan yang menyelesaikan tujuan pewarnaan tersebut. Oke. Kemudian itu kita masuk ke poin terakhir, itu kesalahan pemahaman. Nah, yaitu pertama, biasanya banyak orang beranggapan bahwa UI dan UX designer itu adalah berbicara tentang penguasaan tool. Nah, misalnya penguasaan tool Adobe XD ya, kita tidak perlu sebenarnya menghafal-hafal tool tersebut. Nah, kita cukup hanya memahami fundamentalnya saja, maka kita bisa melakukan UX. Nah, jadi tidak perlu beranggapan harus semuanya agar bisa melakukan UX. Nah, kemudian yang kesalahan kedua itu developer belakang IT tidak perlu menguasai UX design. Nah, itu justru salah ya. Itu sangat salah. Nah, oke, dia bisa membuat website, namun websitenya itu tidak terarah karena tidak ada hukum-hukum UX-nya. Nah, jadi itu salah. Ya, seorang IT yang bisa membuat aplikasi harus bisa memahami UX design. Nah, agar agar website ataupun aplikasi yang dibuatnya itu terarah. Nah, tata letaknya sesuai, warna yang digunakan sesuai dengan temanya, jadi tidak sembarangan. Lalu yang ketiga itu UI yang dianggap bagus itu adalah warna-warni. Jadi interface yang bagus terhadap suatu aplikasi itu yang warna-warni, justru tidak. Nah, kita sudah pelajari color psikologi, desaturated color. Nah, jadi dia harus sesuai. Nah, mana warna yang pas, jadi dia tidak boleh asal warna saja.
Kemudian yang keempat itu ada penguasaan UX design cukup dengan memperbanyak pengalaman membuat produk. Nah, kalau kita banyak membuat produk tapi kita tidak tahu hukum-hukum UX, sama saja kita membuat produk yang tidak terarah. Nah, tidak bagus. Oke. Jadi itulah akhir pembahasan kita tentang UX ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.